Shalom. 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 Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Suatu sukacita yang kita rasakan bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry untuk belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat, di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan belajar Alkitab bersama-sama. Dan pada minggu ini kita disuguhkan oleh pelajaran yang sangat menarik berjudul Kebijaksanaan untuk Hidup Benar. Para panelis sudah hadir, di sini ada Pak Tobing dan Pak Fajar, dan kita akan mulai diskusi kita, tetapi sebelum itu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu terang di surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan dengan benar akan firman Tuhan ini, supaya kami dapat mengetahui akan kasih karunia Tuhan dan kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya kami akan selalu mengingat akan berkat dan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke detail dari hari per hari pelajaran minggu ini, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran pada minggu ini oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita masuk kepada satu judul yang sangat baik seperti yang dibacakan Saudari Beatrice, kebijaksanaan untuk hidup benar. Kita coba lihat ke ayat hafalan atau yang menjadi inti dari pelajaran kita satu minggu ini di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi pemirsa, nanti kita akan melihat bagaimana pemazmur mengajak kita agar kita menyerahkan diri kepada Tuhan, agar kita diberikan ya kemampuan untuk menerima ajarannya di dalam apa? Di dalam menghitung hari-hari. Artinya menghitung hari-hari kita bukan dihitung berapa hari kita hidup, tapi apa-apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita isi di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Lalu dengan demikian harapannya adalah kita nanti diberikan hati yang bijaksana. Nanti ya kita akan lihat kalau bijaksana itu apa ya. Mungkin beberapa definisi bijaksana bisa bermacam-macam, tapi kalau dalam satu pengertian di sebuah kamus modern mengatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah kumpulan pengetahuan dan prinsip yang berkembang dalam masyarakat di dalam satu periode tertentu. Atau kebijaksanaan ini juga merujuk atau menunjuk kepada adanya kesadaran terhadap satu tindakan atau keputusan yang diambil. Kebijaksanaan juga sangat dekat dengan kata hikmat ya. Hikmat itu ya mengartikan kualitas ya, kualitas di mana kita memiliki pengalaman, pengetahuan dan penilaian yang baik. Jadi dalam satu minggu ini kita nanti akan banyak belajar hikmat-hikmat seperti apa ya yang kita lihat dari perspektif Alkitab. Yang intinya nanti kita akan melihat bahwa kasih karunia Allah itu sangat luar biasa disediakan bagi kita untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan bukan hanya itu. Setelah kita diampuni dosa kita, hati kita diciptakan hati yang baru. Sehingga apa? Tidak ada lagi keinginan untuk berdosa. Nah, kita akan lihat juga nanti bahwa pemikiran kita akan diajak oleh pemazmur bagaimana indahnya, bagaimana akibat yang baik kita terima dari ketika hati kita, pikiran kita ya menyukai akan hukum Tuhan. Di dalam pelajaran kita satu minggu ini ya ketika kita berbicara mengenai memelihara hukum Tuhan atau hukum Allah, ini tidak mengajak kita supaya kita taat ya patuh secara legalis ya, tetapi lebih kepada bagaimana ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika menyerahkan hati dan pikiran kita, maka
tidak ada keinginan untuk apa? Tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Lebih kepada situ, bukan lebih kepada bagaimana berjuang supaya tidak melanggar hukum, tetapi hubungan kita dengan Allah itu menghasilkan satu pola hidup di mana kita tidak suka lagi terhadap hal-hal yang jahat. Lalu kita juga akan melihat nanti bagaimana sebagai manusia tentu kita tidak akan lepas dari godaan dan bisa saja kita satu waktu akan terjatuh oleh sifat licik dosa itu dan kita jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu nanti ada beberapa cara Tuhan untuk menguji kita. Ya, Tuhan izinkan ujian-ujian terjadi kepada kita, itu tujuannya untuk apa nanti? Nanti kita akan lihat. Intinya nanti bahwa pemazmur mengajak kita agar kiranya Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana menghitung hari-hari kita sehingga kita apa? Sehingga kita semakin hari semakin memperoleh kebijaksanaan dan semakin diberi hikmat ya bagaimana agar kita mengatur hidup kita tertata dengan baik sebagai umat Tuhan. Demikian Saudara Beatrice sebagai pengantar. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, untuk membuka pelajaran minggu ini, topik pertama kita berjudul Dalam Hatiku Aku Menyimpan Janjimu. Pak Tobing, apa hubungannya janji Tuhan dengan kehidupan benar kita, Pak? Silakan. Saya rekomendasikan kita nanti membaca lebih detail di Mazmur 119 ayat 1 sampai 16 dan 161 sampai 168. Namun saya mengajak kita untuk membaca dari beberapa ayat ya, di ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Lalu kita coba lompat sedikit ke ayat 5 ya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Lalu ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Kita lihat terutama di ayat yang ke-6 ya. Tadi dikatakan di awal ayat 1 sampai 3, berbahagia orang yang hidupnya tidak bercela karena menurut hukum Tuhan. Kita tidak diajak supaya legalis, tapi pemazmur menunjukkan bagaimana pengaruh atau hasil yang kita dapatkan ketika hidup kita ini selaras dengan kemauan Tuhan. Yaitu dikatakan apa? Ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah. Pemirsa The Safe Ministry, kadang-kala banyak persoalan hidup kita ini. Ya, persoalan hidup kita ini sebenarnya disebabkan oleh karena apa? Oleh karena ketidakbijaksanaan kita. Ya, salah satu perilaku tidak bijaksana ya mungkin kita sudah tahu sebenarnya ya hal-hal yang baik untuk dilakukan tapi kita tidak lakukan. Kita sudah tahu, sudah diingatkan oleh Allah agar apa? Agar tidak melakukan kejahatan tapi kita lakukan kejahatan. Lalu akhirnya apa? Kita menanggung malu. Ya, kita menanggung akibat dari yang kita buat itu, ya. Jadi ini yang mau ditekankan di dalam pelajaran kita dalam satu hari ini. Bagaimana pentingnya hidup tidak bercela itu kita hidupkan di dalam hati kita. Ya, kita hidupkan di dalam hati kita. Artinya ini benar-benar menjadi gaya hidup kita. Benar-benar memang itulah sudah menjadi kebiasaan kita. Bukan karena kita mau berusaha supaya tampak atau terlihat oleh orang lain kita tidak melanggar hukum. Itulah yang disebut legalis. Tetapi lebih kepada memang kita diberikan pemahaman ya. Ketika dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu, bahwa dikatakan di Mazmur 119 ini kalau kita menyimpan Taurat Tuhan itu di dalam hati kita, maka kita bisa membedakan antara benar dan salah, antara baik dan jahat, dan sehingga kita apa?
sehingga kita tidak mempermalukan diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mempercayai, meyakini janji-janji Tuhan itu, sehingga kita tidak jatuh ke dalam tidak jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita menyukai gaya hidup Allah, gaya hidup Tuhan, sehingga kita kita juga secara otomatis tidak senang, tidak menyukai dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bercela. Itulah salah satu yang ditekankan. Dan satu lagi poin yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 165 besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Pemirsa The Safe Ministry, ketika kita tidak terlibat di dalam satu kesalahan, ketika kita tidak terlibat di dalam satu kejahatan apapun, kemanapun kita pergi, hati kita tentram. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita sembunyi-sembunyikan. Hati kita damai, hati kita tentram. Itulah yang mau ditekankan pemazmur di sini. Bagaimana pemazmur menyukai hukum, bukan karena supaya saya tampak suci, tetapi kita menyukai hukum karena memang kita merasakan betapa damainya kita ketika kita tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Itu yang disampaikan pemazmur pada saat ini bagi kita pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Pak Fajar, apa yang dimaksud dalam menghitung hari-hari kita? Dan mengapa kita harus menghitung hari-hari kita? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, tentunya pelajaran ini pada kitab Mazmur, dan khususnya pada Mazmur 90, ini menjadi satu pelajaran yang bagus sekali untuk kita sebagai umat manusia, untuk memahami betul-betul mengapa kita harus menghitung hari-hari kita ya. Karena sebetulnya keberadaan manusia yang berdosa itu hanyalah sebagai satu uap dalam terang kekekalan. Kehidupan manusia itu terbatas dan tidak ada satu kehidupan kekal ya sebelum ada satu pengharapan di dalam Yesus. Dianalogikan bahwa manusia yang terkuat saja di atas dunia itu sama juga dengan tumbuhan makhluk hidup yang terlemah. Dan satu-satunya pengharapan itu hanyalah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan itulah menjadi satu tempat perteduhan, tempat perlindungan bagi umatnya sepanjang generasi ke generasi. Oleh karena itu, manusia itu sangat begitu terbatas. Dia dibatasi dengan umur, dibatasi dengan waktu. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan dari waktu ke waktu, melakukan hidup yang benar, untuk melakukan hal-hal yang baik, tentunya itu akan menjadi satu kesia-siaan belaka saja. Dan kita akan terjerumus ke dalam lubang kejahatan dan tentunya kematian kekal yang akan kita dapati. Bahkan kita juga tidak akan bisa menahan bagaimana murka Tuhan dan tidak bisa menikmati akan kasih karunia Dia bila mana kita di dalam kehidupan kita hanya menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan segala kejahatan. Oleh karena itu, sekali lagi Mazmur 90 ayat 2, kita coba baca kembali akan ayatnya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini ayat ini menjadi satu ayat emas bagi saya tentunya ya, dan tentunya kita harapkan menjadi ayat emas juga bagi pemirsa The Safe Ministry. Nah, kadang kita tidak ada seorang pun pernah mengalami dampak dari murka Allah yang penuh terhadap dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Sehingga ada harapan bagi orang untuk bertobat dan mendapatkan hikmat untuk hidup benar. Oleh karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang penuh dengan dosa, berada di lingkungan dosa ini, tentunya kita memiliki pengharapan untuk tetap bertobat dan mendapatkan hikmat untuk hidup benar. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan hidup yang benar, hidup yang bijaksana, hidup yang bijak? Nah, hidup yang bijak itu adalah berarti hidup
dengan kesadaran akan kefanaan hidup yang mengarah pada iman dan ketaatan. Dan tentunya hikmat ini diperoleh hanya melalui pertobatan saja. Dan pemberian Allah, yaitu berupa pengampunan, kemurahan, dan belas kasihan, itu hanya kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau kita lihat mengapa kita harus menghitung hari-hari kami, supaya kita beroleh bijaksana, supaya kita menyadari ketika kita sadar bahwa kita dibatasi oleh waktu, satu saat nanti kita akan meninggal, kita tidak memiliki satu kehidupan kekal, namun kita memiliki satu pengharapan di dalam Yesus tentunya. Ketika dia disalibkan, ada satu pengharapan kehidupan kekal bila mana kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup bijaksana, marilah kita hidup benar, dan kita menggunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana, supaya kita dapat boleh memiliki pengharapan di dalam Yesus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ujian Tuhan. Pak Tobing, apa tujuannya Tuhan memberikan ujian di dalam hidup kita? Baik, makasih Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran hari ini kita dibawa kepada satu lokasi yang menunjukkan sebuah peristiwa besar ketika Musa dulu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kita coba lihat di Mazmur 81 ayat 8 sampai 9. Ya, dikatakan bahwa dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Secara spesifik, pemazmur di sini menyebut kata Meriba. Ya, ini pemazmur Asaf. Apa yang terjadi di Meriba? Kalau kita melihat kepada referensi di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, ini sebuah peristiwa yang sangat populer di mana dulu orang Israel ketika dibawa keluar dari tanah Mesir, ya, berjalan di padang gurun, dan ketika mereka berkemah di daerah Rafidim, ternyata di sana tidak ada air. Lalu kalau bahasa Alkitab di sini dikatakan orang Israel ngajak Musa bertengkar, ya, ngajak Musa bertengkar. Mungkin dia protes, ya, mungkin mereka protes. Jadi orang Israel bilang, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum, ya. Lalu Musa tanya, kenapa kamu bertengkar dengan aku? Kenapa kamu mencobai Tuhan? Ya, kenapa kamu mencobai Tuhan? Ini satu pertanyaan dari Musa yang mungkin juga menjadi jawaban bagi pelajaran kita hari ini. Mengapa engkau mencobai Tuhan? Ya. Lalu orang Israel tetap protes, ya, tetap protes bersungut-sungut, ya, kepada Musa. Bahkan mereka bilang, kenapa kamu harus, ya, mungkin dalam bahasa sehari-hari, kalau toh kami mau mati di sini kehausan, ngapain kamu bawa kami keluar dari Mesir? Lalu apa? Musa mengadu kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apa yang kau lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka mau melempari aku dengan batu. Lalu Tuhan jawab kepada Musa, sudah, kamu jalan saja di depan bangsa itu dan bawalah mereka, ya, beberapa orang dari beberapa orang tua, dan jangan lupa bawa juga tongkat di tanganmu yang dulu kamu pakai mukul sungai Nil itu, dan pergilah. Nanti, ya, Tuhan bilang, aku akan berdiri di sana di gunung batu Horeb, lalu pukullah gunung batu itu, nanti akan keluar air dari situ, sehingga apa? Sehingga orang Israel nanti akan dapat minum. Dan persis Musa melakukan apa yang dimintakan Tuhan di depan mata tua-tua Israel itu. Lalu disebutlah tempat itu apa? Masa dan Meriba. Masa dan Meriba ini memiliki satu pengertian yang khusus, ya. Masa yang berarti pengujian dan Meriba artinya apa? Pertengkaran. Nah, apa yang pesan yang disampaikan di dalam pelajaran kita satu hari ini, bahwa Tuhan punya cara, ya, Tuhan punya cara sendiri di dalam apa? Mematangkan
kerohanian kita, mematangkan iman kita. Tuhan mengizinkan ujian itu, ya, ujian itu kita hadapi supaya apa? Supaya membuat kita tergantung, ya, ketergantungan kita, menguji ketergantungan kita kepada Allah. Dan memang, ya, dan memang melalui ujian-ujianlah kita akan apa? Ya, akan naik kelas, sama seperti orang sekolah. Bagaimana kita mau menyatakan orang sekolah atau orang yang memiliki sertifikasi tertentu dikatakan bahwa ini sudah memenuhi kompetensinya atau sudah boleh dikatakan naik kelas kalau tidak ada sesuatu yang mengukur, ya, yaitu yang menguji kita. Nah, yang mau disampaikan di dalam pelajaran kita sesuai dengan tema dalam 1 minggu ini mengenai kebijaksanaan untuk hidup benar. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga ketika Allah mendisiplin kita dengan ujian-ujian, ingatlah bahwa itu sesungguhnya Allah sedang menguatkan kita dan mempersiapkan kita untuk apa? Untuk penggenapan janji Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan menguji Yusuf, ya, menguji Yusuf, dan Yusuf teruji. Dan bagaimana juga Tuhan menguji hamba-hambanya yang lain yang memang akhirnya apa? Menguatkan hamba-hambanya ke tingkat kerohanian yang lebih tinggi, ke tingkat iman yang lebih tinggi. Dan di balik setiap ujian itu sesungguhnya Tuhan sedang menyediakan berkat, sama seperti yang dialami di Meriba. Di balik ujian ketika mereka kehausan, Tuhan sedang menyediakan berkat air yang tidak diduga, yang datang dari batu, yang mungkin mereka belum pernah merasakan bagaimana minum air dari batu. Tapi disitulah mereka ditunjukkan Tuhan, kekuatan Tuhan melindungi mereka walaupun di padang gurun, di tengah-tengah rasa frustrasi yang mereka pikir mereka tidak akan mendapatkan air, tapi Tuhan menunjukkannya. Demikianlah nanti di dalam hidup kita juga. Kita masing-masing punya kesulitan hidup, ya, dengan khasnya kita masing-masing. Ada mungkin Tuhan menguji kita melalui kondisi ekonomi, kondisi pekerjaan, ada yang melalui kesehatan, ada yang melalui keluarga, ada yang melalui pikiran yang pencemas, ada melalui berbagai macam cara. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita dan kita menghitung hari-hari kita, bagaimana Tuhan telah bersama kita, maka disitulah hikmat bijaksana Tuhan akan tambahkan kepada kita, bahwa sesungguhnya kita akan menyadari itu adalah cara Tuhan mendisiplin kita. Demikian pemirsa. Baik, Pak Tobi. Jika sebelumnya kita mempelajari bahwa dalam hidup kita ada ujian Tuhan, kali ini kita mempelajari juga bahwa di dalam hidup kita ada tipu daya dari jalan yang jahat. Pak Fajar, apa yang perlu kita ketahui dari pelajaran hari ini? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Saudara Elvin, yaitu tentang pencobaan. Di dalam kitab Mazmur 141, ini mengungkapkan bahwa ada satu doa dalam pencobaan yang dilayangkan oleh Raja Daud, ya. Mengapa Raja Daud berdoa? Karena memang dia menyadari bahwa hidup di atas dunia ini penuh dengan pencobaan, ya, yang akan menuntun kalau kita sebagai umat manusia tidak menyadari akan hal itu, kita akan jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu, doa-doa di dalam pencobaan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ini perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Mazmur 141 adalah doa untuk perlindungan dari godaan di dalam dan dari godaan dari luar tentunya. Tentunya pemazmur tidak hanya terancam oleh rencana orang fasik, namun juga pemazmur juga merasakan satu godaan untuk bertindak seperti halnya dilakukan oleh orang fasik. Nah, inilah yang perlu kita cermati untuk saat ini. Apakah anak Tuhan akan menyerah pada nasihat orang benar atau justru terpikat oleh makanan lezat? Ini dalam arti ini dianalogikan, ya.
makanan lezat, atau mungkin hal-hal yang dilakukan oleh orang fasik itu seakan-akan bahwa itu melakukan hal yang sangat asik gitu ya, sangat mengenakan. Sehingga itu menjadi satu makanan lezat bagi kita. Hal-hal tindakan-tindakan yaitu mungkin dengan tipu muslihat gitu ya. Seakan-akan kok tidak ada satu konsekuensi melakukan seperti itu dan itu kita lakukan terus-menerus. Itu menjadi satu makanan lezat bagi umat manusia yang tidak menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang fasik. Nah, ada tiga kategori di dalam Mazmur 141 ayat 4. Mari kita akan baca Mazmur 141 ayat 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Jadi kalau kita simpulkan itu ada tiga. Yang pertama itu kecenderungan hati ke arah kejahatan. Jadi bila mana hati kita ada satu niatan untuk melakukan perbuatan itu kita sudah masuk ke dalam perangkat percobaan ini. Ini masuk ke dalam perangkat tipu daya ya. Niat, baru ada satu niatan di dalam hati kita. Kalau sudah ada niat berarti dia akan melakukan satu tindakan. Yang kedua adalah mempraktekkan perbuatan jahat. Pada waktu niatan itu ada di dalam hati kita untuk melakukan hal perbuatan itu, kemudian dilakukan perbuatan itu untuk memenuhi niatan di dalam hati kita, itu artinya bahwa kita sudah terjebak di dalam tipu daya. Dan yang ketiga, hati memakan makanan kelezatan orang fasik, yakni menerima perbuatan jahat mereka sebagai sesuatu yang diinginkan. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh orang fasik, orang-orang jahat itu menjadi sebuah kenikmatan bagi kita. Dan kita menikmati akan perbuatan-perbuatan itu. Artinya dengan kita memakan kelezatan makanan itu, artinya kita juga turut serta mengambil bagian melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dan ini menjadi satu perangkap daripada setan, daripada iblis ya, supaya kita itu terperdaya. Oleh karena itu, kitab Mazmur 141, bagaimana doa Raja Daud supaya diberikan kekuatan, perlindungan daripada Tuhan, supaya jangan sampai ada niatan kejahatan di dalam hatinya, jangan sampai dia melakukan perbuatan jahat, kemudian jangan sampai dia menikmati terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu yang menjadi satu kenikmatan dalam kehidupan kita itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan sampai jatuh dalam tipu muslihat daripada setan, yaitu dengan cara mencari hikmat Allah, mencari satu kebijaksanaan daripada Tuhan. Hikmat Allah itu memang kita butuhkan supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang menjadi satu perbuatan orang-orang fasik, dan bagaimana mana yang benar untuk yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pada pelajaran hari Kamis dikatakan di sini bahwa ada berkat-berkat hidup benar. Pak Fajar, berkat seperti apa yang kita akan rasakan ketika kita memutuskan untuk hidup benar, Pak? Baik, ini sebetulnya melanjutkan dari pelajaran yang hari Rabu. Pertanyaan adalah, apakah ada berkat-berkat jika kita melakukan satu kehidupan benar di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah dengan menyampingkan kehidupan orang-orang fasik, kita ada satu berkat-berkat yang disediakan bila mana kita melakukan hal-hal benar? Nah, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kemudian Mazmur 112 ayat 1 sampai 12. Ini ada berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan bila mana kita melakukan hal-hal yang benar. Berkat-berkat bagi orang-orang yang hidup benar di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ini ya. Mari kita baca coba dalam Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dan di sini sangat jelas sekali. Mazmur mengatakan bahwa ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya.
Kemudian ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah salah satu contoh ya, bila mana kita melakukan kehidupan benar di atas dunia. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kemudian di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Kemudian ayat yang 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang ke-6 bagus, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Namanya akan selalu diingat selama-lamanya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Jadi berkat kedamaian adalah salah satu berkat yang terbesar yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang menghormati Dia ya. Seperti halnya pohon yang ditanam di tepi sungai yang berbuah pada musimnya, tidak akan pernah layu daunnya. Demikianlah digambarkan orang-orang yang hidup benar. Seperti pohon ditanam di tepi sungai yang berbuah setiap saat. Kemudian orang jahat itu seperti sekam tanpa stabilitas tempat dan masa depan. Tidak ada satu pengharapan bagi orang yang jahat, orang fasik. Tidak ada satu masa depan bagi mereka. Sementara orang benar duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara yang menjadi satu lambang kedamaian dan kemakmuran. Apa sih yang kita rindukan? Kehidupan di atas dunia ini adalah kedamaian. Tentunya hidup damai, hidup melakukan hal yang benar bersama-sama dengan Tuhan, itu yang diinginkan oleh orang-orang sebagai umat-umat Tuhan. Ada satu kutipan, pohon kehidupan memberikan buahnya setiap bulan dan daunnya. Pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang air terus jernih bagaikan hablur atau kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai yang memberikan bayang-bayang ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana dataran-dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tinggal mereka. Ada satu janji berkat yang disediakan oleh Tuhan, kehidupan di atas surgawi. Kehidupan kekekalan yang disediakan oleh Tuhan bila mana kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, mengandalkan perlindungan Dia dan kedamaian itu di dalam hati kita. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, marilah kita hidup benar. Ada satu berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan dan pengharapan yang kita miliki tentunya akan menjadi kenyataan bila mana Tuhan akan membawa kita semuanya ke dalam kerajaan surga. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, kelihatannya kata bijaksana kalah pamor dari kata bahagia. Kita kecenderungannya lebih fokus untuk mencari kebahagiaan. Namun ada satu kata lagi, yaitu kebijaksanaan, walaupun kedua kata ini tidak perlu dipertentangkan atau juga mau dibanding-bandingkan atau untuk dipilih. Kebijaksanaan adalah salah satu hal yang kita perlukan agar kita bisa menikmati atau mendapatkan kebahagiaan dan juga menikmati kebahagiaan. Pemazmur secara jelas di dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan di dalam doanya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalimat ini mengajak kita agar merenungkan apa saja yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa saja yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita diajak menghitung apa saja yang Tuhan sudah perbuat kepada kita. Ketika kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pada saat itu kita akan merasakan bahwa banyak hal ya yang di luar pemikiran kita. Walaupun kita bisa saja dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, tapi orang yang hidup bergantung kepada Tuhan, orang yang menyenangi hukum-hukum Tuhan, akan merasakan bahwa itu adalah suatu
hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, bahwa itu adalah cara Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita bisa menikmati semua situasi adalah berkat dari Tuhan. Semua situasi adalah sukacita dari Tuhan. Dan kebaikan Tuhan akan nyata sekali, ya, akan nyata sekali, kasih karunia Tuhan akan nyata sekali kita rasakan ketika kita bergaul dan menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati kita. Artinya bahwa hidup benar, bahwa melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan itu adalah menjadi satu kesukaan bagi kita, bukan satu target, bukan satu usaha yang kita buat. Oleh karena kita telah hidup berdasarkan kasih karunia, maka kita menyukai hal-hal yang baik dari Tuhan. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita mencoba selalu menyediakan waktu agar kita mau diajar Tuhan untuk mampu menghitung hari-hari kita, apa yang sudah terjadi kepada kita dan apa saja perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Maka pada saat itu hikmat dan bijaksana dari Tuhan akan dikaruniakan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan yang benar. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan ketergantungan kita kepada Yesus untuk hidup benar. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tommy. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami boleh Engkau ajar Tuhan, agar kami merasakan dan kami mampu menyadari, menghitung berkat-berkat Tuhan, dan bahkan kemanusiaan kami akan mengakui bahwa kami tidak mampu menghitung berkat Tuhan. Oleh karena begitu besarnya berkat Tuhan kepada kami. Dan biarlah melalui penyerahan kami dan melalui kebiasaan kami mengandalkan Engkau Tuhan, maka kami akan merasakan hidup bijaksana. Apapun kondisi yang kami hadapi, kami akan merasakan dan menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk kami, sedang melatih kami, agar kami lebih matang dan dewasa lagi di dalam iman kami kepada Tuhan. Berkatilah pemirsa The Safe Ministry bersama dengan kami, agar Engkau pertemukan kami di dalam sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, akan pelajaran 1 minggu ini kita diingatkan akan kasih Tuhan dan janjinya dalam hidup kita. Kita rindu untuk bisa berbicara lebih banyak lagi dengan pemirsa The Safe Ministry, jadi jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar, like video kami, langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.